ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita meneruskan tentang jidal atau lebih tepatnya mirab. Ini salah satu pintu yang dibikin oleh iblis. Dengan pintu ini para ahli ilmu yang tidak ditolong oleh Allah terjerumus. Mereka merasa nikmat, mereka merasa lezat ketika bisa menjatuhkan lawan debatnya. Dan ini dijadikan tujuan utama. Maka seperti hadis yang kemarin, rumah di surga dijanjikan kepada orang yang tidak mau meladeni mirah, debat kusir. Di sini kita mestinya menahan diri. Orang mau ngomong apa di grup, udah biarin aja. Kita tidak akan ditanya oleh Allah agama siapa? Agama anggota grup kita. Kita tidak akan ditanya lah. Grup yang sebelah sana, agamanya gimana? Kita gak akan ditanya. Bahkan yang hampir setiap hari kita bertemu tetangga kita tidak akan ditanya. Kecuali kita pemimpin, kecuali kita punya wewenang. Yang akan ditanya oleh Allah terhadap diri kita adalah agamanya, anak istri kita, qu anfusakum wa ahlikum. Di sini iblis, syaitan lihai betul. Agama tetangga, teman, bahkan orang-orang jauh kita disuruh mikirin. Mana nih kaum muslimin negeri kita nih mesti harus kita selamatkan. Di mana nih saudara-saudara kita yang di sana, yang di sana. Padahal kita tidak akan ditanya. Sementara dia tidak melihat anaknya sering meninggalkan sholat misalnya, anaknya, istrinya belum pakai jilbab misalnya, masih mendengarkan musik, masih berbuat berbagai macam maksiat. Tidak dilihat. Yang dilihat justru agama orang-orang lain yang kita tidak akan ditanya. Maka hindari perdebatan. Dan mestinya kaum salaf tidak usah meladeni. Orang mau bilang apa, yang Wahabi, yang ini, yang itu, biarkan. Kita terus berjalan, berdakwah, berjalan, berdakwah. Tidak usah diladeni. Tidak usah segala macam klarifikasi ini itu, udah terus berjalan. Cacian, makian, hinaan, hujatan pasti. Jangankan kita, para imam dulu, bahkan Nabi SAW, adakah cacian, makian, hujatan tertuju kepada Nabi? Adakah? Ada. Apakah kemudian beliau pusing meladeni cacian, makian? Tidak. Maka sudah, biarkan saja. Kita berdakwah kepada orang-orang yang mau didakwahi. Selebihnya sudah.
Wa min dzalika annahum ja'alu an-nadhara julla istiqalihim. Mereka menjadikan an-nadhar, pandangan, pendapat, ulasan, ya, analisa itu menjadi kesibukan utama mereka. Bukan surat berapa, ayat berapa, hadis riwayat siapa, ada riwayatnya sahih apa tidak, bukan itu kesibukannya. Ini kan kita sedang membahas siapa? Para falasifah. Ini kan judul zikru talbisihi alaihim biidkhalihim fil jadal kalam al falasifah. Bagaimana orang yang terkena syubhat filsafat itu? Yang dijadikan kesibukan oleh mereka adalah pandangan, pendapat, analisa dan seterusnya. Walam yumazzijuhu bima yuraqqikul qulub. Tidak diselingi dengan sesuatu yang bisa melembutkan hati. Membahas tentang adab kubur misalnya, membahas tentang sirat, bagaimana manusia melewati sirat, membahas bagaimana tentang haud, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana seorang ibu melihat anaknya, dia tidak ada perhatian sama sekali. Dia tahu itu anaknya dulu, dia tahu itu ibunya dulu, enggak ada peduli sama sekali. Semuanya berpikir sendiri-sendiri. Bahkan ada seorang ibu yang mengatakan, daripada aku yang engkau masukkan ke neraka, ya Allah, biar anakku saja. Dia mengira bisa menebus dengan anaknya. Tertolak permintaannya. Mana ada di dunia seorang ibu tega mengucapkan kalimat itu. Rata-rata seorang ibu di muka bumi ini rela menderita demi kebahagiaan anaknya, sampai kepada hewan. Barangkali antum pernah menyaksikan, ya, anak kijang yang dikejar-kejar buaya. Induknya itu melindungi anaknya dengan cara siap diterkam oleh buaya itu. Itu binatang bagaimana manusia. Tapi itu cuman di dunia. Di akhirat tidak ada lagi. Hilang kasih sayang antara anak dengan ibu, ibu dengan anak, kakak dengan adik, suami dengan istri dan seterusnya. Hilang semua. Yang tersisa cuman kasih sayang, saling mencintai karena Allah, itu yang tersisa. Walaupun antara musuh dengan musuh waktu itu. Ya, hitung apa, kacamata awam waktu itu Ali dan Muawiyah kan musuh. Orang saling berperang, saling membunuh, mempunyai pasukan masing-masing. Tapi mereka satu akidah, satu manhaj, sama-sama bertauhid, tauhid yang benar. Maka mereka berdua bersama kedua pasukannya, insya Allah kelak akan bertemu di surga. Di surga. Sementara orang-orang kufar ahlud dhalal yang saling mencintai di dunia ini, saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai, saling asah, saling asik, saling asuh, kelak akan bertemu di neraka. Waliyadzubillah. Mending mana? Tentu yang pertama tadi. Biar kita apa istilahnya marah-marahan, tapi marah karena Allah. Masing-masing berijtihad karena Allah, sebagaimana ijtihadnya Ali bin Abi Thalib dan ijtihadnya Muawiyah. Min qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Orang-orang falasifah itu enggak tertarik. Bahkan saya pernah dengar dari salah satu murid mereka, mahasiswa mereka, mengatakan baca Al-Quran nambah ilmu apa, katanya. Jadi tadarus Al-Quran,
Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi dan seterusnya. Nambah ilmu apa? Mendingan baca buku, tambah ilmu. Sampai segitu. Itu murid-murid mereka. Namanya pahala dosa sepertinya tidak mereka utamakan. Wasima'il hadis, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kurang tertarik mereka seperti pembahasan kemarin. Ini ayatnya, ini hadisnya, tercela. Kalau salah satu dari mereka membawakan ayat, membawakan hadis, tersalah. Kalau ini pendapat saya begini nih, begini nih, kata si fulan begini nih. Mereka menghormati, mendengarkan, memuliakan. Bawakan ayat, bawakan hadis, malah menolak. Aneh seaneh-aneh. Wasiratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan bagaimana sirah, sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan sesuatu yang menggugah semangat kita, yang menyemangati kita untuk mencari pahala ridha Allah, yang menjadikan kita sadar betapa buruknya, tercelanya dunia ini, dengan melihat siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia secerdas beliau ditawari kunci-kunci perbendaharaan dunia, ditolak, diusir. Kita mau bilang beliau bodoh? Beliau bodoh? Mosok ditawari kunci-kunci perbendaharaan dunia malah diusir, ditolak. Berarti beliau bodoh? Ya. Seandainya beliau terima itu kunci-kunci perbendaharaan dunia, maka jadilah beliau jauh lebih tinggi kekuasaannya daripada Nabi Sulaiman, Fir'aun, Namrud, lebih kaya dari Qarun dan seterusnya. Paling kaya di muka bumi, paling berkuasa di muka bumi, dan tetap sebagai asyraful anbiya wal mursalin, tetap sebagai nabi yang termulia, rasul yang termulia, manusia yang termulia di jagat raya alam semesta ini. Bukan kemudian derajat beliau berkurang, keutamaan beliau berkurang, tidak. Tapi tetap beliau tidak mau. Kita mau bilang beliau bodoh? Kan yang cerdas katanya ya akhirat dapatlah surga, dunia ya dapat kekuasaan, kekayaan. Kan enak, mau sedekah, mau nolong orang, mau bangun masjid, mau bangun pesantren. Itu pikiran kita. Pikiran Nabi tidak. Ya. Mal faqra akhsha 'alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan terhadap diri kalian. Bukan. Jadi beliau tidak takut, beliau tidak khawatir umatnya pada miskin, hidup sederhana, gajinya kecil. Beliau tidak khawatir. Justru yang aku khawatirkan adalah terbukanya pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba mencari dunia itu sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba mencari dunia itu. Ya. Lalu kalian binasa sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Justru itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana ada Allah dan Rasulnya menasihati kita semua, bekerjalah yang rajin, bekerjalah yang ulet supaya kaya, supaya bisa zakat dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Lihat 30 juz dalam Al-Quran, 114 surat, 6.000 sekian ayat, dan berapa ribuan hadis-hadis Nabi. Mana cari satu saja yang memuji-muji dunia, yang menyanjung-nyanjung dunia, yang menyemangati kaum muslimin untuk mencari dunia. Adakah? Tidak ada.
Yang ada justru mencaci dunia, memaki dunia, mencela dunia, merendahkan dunia, bahkan mengutuk dunia itu. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini isinya terkutuk semua, mal'unah. Apapun yang ada di dunia ini, kecuali illa aliman, kecuali yang tidak terkutuk, kecuali yang ada di muka bumi ini yang tidak terkutuk cuman satu, aliman, orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Ini nggak mungkin ilmu dunia, orang dunianya terkutuk, masa ilmunya terpuji, ya ikut terkutuklah. Ya, ilmu akhirat, ilmu akhirat yang nggak ada manfaatnya di dunia. Tahu tata cara tayamum yang benar, ada manfaatnya di dunia? Nggak ada. Tahu cara azan qomat yang benar, melempar jumroh yang benar, rukuk sujud yang benar, ada manfaatnya di dunia? Nggak ada. Itu ilmu akhirat. Itu yang tidak terkutuk. Adapun ilmu tentang komputer, bahasa Inggris, fisika, matematika, biologi, kedokteran, segala macam, semua mal'un, terlaknat, terkutuk. Ya. Nah, kecuali orang yang berilmu, ilmu akhirat tentunya, bukan ilmu dunia. Yang kedua, au muta'allimah, yang belajar, tidak berilmu seperti kita, bukan ulama kan? Bukan ulama, bukan fuqaha, bukan muhaddis, bukan mufassir kita semua ini. Kalau Ibnu Jarir, iya mufassir, termasuk Ibnu Katsir. Kalau Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i muhaddis, ahli hadis. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, fuqaha, ahli fikih. Kita ahli apa? Kita bukan orang yang berilmu, kita bukan ulama. Kita berharap yang kedua, apa? Muta'alliman, yang mau belajar, yang mau belajar, duduk di majelis ilmu. Apakah harus pintar? Tidak. Allah yang akan membuat para pelajar itu, yang belajar itu, akhirnya pintar atau tidak, akhirnya jadi ulama atau tidak. Imam Syafi'i punya teman nggak waktu belajar? Pasti. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Yang jadi cuma Imam Syafi'i dan beberapa. Nah, maka yang penting belajar. Satu lagi yang tidak terkutuk, zikrullah. Zikrullah. Apa zikrullah? Seluruh perbuatan yang disukai oleh Allah. Nah, ini luas sekali tentunya. Ada nenek-nenek nyebrang jalan, sulit dia, kita tuntun, kita bantu. Ini bagian dari zikrullah, karena dicintai oleh Allah. Bagaimana dunia yang terkutuk ini kita tinggalkan? Nggak bisa, kan masih di dunia. Nggak bisa. Para nabi, para rasul bekerja, dan kita butuh makan, kita butuh minum, kita punya anak, kita punya istri, kita punya orang tua, mertua yang di bawah tanggungan kita. Ya tentu mau nggak mau, ya kita cari nafkah. Itu pun kan bagian dari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Artinya jangan menumpuk-numpuk harta, kemudian bakhil, nggak ada zakat, nggak ada sedekah. Masjid, pesantren, fakir miskin menunggu-nunggu uluran tangan kita. Kita pura-pura tidak tahu, padahal uang banyak, simpanan banyak. Jangan sampai seperti itu. Wa ashabihi, dan para sahabat beliau. Kalau kita baca sirah sahabat, tidak usah jauh-jauh, Abu Hurairah saja. Mungkin tidak ada di antara kita yang tidak malu. Semuanya malu. Bagaimana Abu Hurairah meninggalkan keluarganya, meninggalkan status sosialnya, meninggalkan kekayaannya, di
dari suku Daus di Yaman sana, beliau kaya raya, tiba-tiba berubah menjadi miskin semiskin-miskinnya, tinggal di emper Masjid Nabawi, tidur di situ, makan kalau ada pemberian. Nah, ke pasar juga tidak, ke ladang juga tidak, bertani tidak, berdagang tidak, nggak ada jalan. Maka lapar adalah kebiasaan pakaian dia sehari-hari. Demi apa? Demi akhirat ini, demi ilmu, demi mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka para ahlu falasifah ini nggak ada bahas seperti ini, nggak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Analisa mereka, perdebatan mereka, dan kadang mereka jual itu untuk mendapatkan dunia. Sangat jauh berbeda dengan ulama-ulama kita, apalagi para sahabat. Wa ma'lumun anna al-quluba la takhsha'u bi tikrari izalati an-najasah. Kita semua tahu bahwa hati itu tidak akan menjadi khusyuk, tidak akan menjadi lembut dengan pembahasan tentang menghilangkan najis, wal ma'il mutaghayyar, dan air yang berubah. Bahwa itu harus dipelajari, ya. Tapi kalau pelajarannya terus itu, ya tentu menjadi kosong. Ya. Ada pelajaran-pelajaran rokok yang bisa melembutkan hati. Ilmu fikih tentu juga dipelajari. Itu yang dimaksud udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini kaffah. Artinya jangan belajar Islam itu satu sisi saja, sebagaimana firqah-firqah itu. Ada satu firqah yang belajar Islam ini seolah Islam itu isinya cuman jihad. Pembahasan gak jauh dari jihad. Seolah Islam itu yang dibawa oleh Nabi SAW 30 juz Al-Quran isinya cuma jihad. Birrul walidain tidak dibahas, bagaimana rukuk sujud yang benar tidak dibahas, dan seterusnya. Ada lagi satu firqah yang mengajarkan kepada kaum muslimin khilafah, seolah di dalam Islam ini tidak ada apa-apanya kecuali khilafah. Seluruh isi Islam, Al-Quran 30 juz, isinya cuma khilafah, katanya. Pokoknya khilafah ini pangkal dari semua kebenaran. Kalau khilafah sudah tegak, selesai semua. Dan mereka meyakini khalifah tidak boleh dua, tidak boleh tiga. Dan dengan demikian mereka telah melawan jumhur ulama. Adakah para ulama yang mengharamkan dinasti Abbasiyah? Tidak ada. Padahal itu kan muncul kedua. Ada dua kekhalifahan Muslim hari itu, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ribuan ulama hari itu, ada yang mengatakan Abbasiyah tidak sah, harus diperangi dan seterusnya. Tidak ada. Dan akhirnya lebih dari itu muncul negara-negara Islam, ini lebih buruk lagi, ya kan? Tapi nggak ada ulama yang mengharamkan. Artinya boleh. Ada negara Islam Saudi, negara Islam Mesir, negara Islam Malaysia, negara Islam Indonesia, Brunei, Yaman, dan seterusnya. Bolehkah? Boleh. Walaupun bukan yang terbaik, tapi boleh. Mereka, para pengusung khilafah ini, haram. Nggak boleh katanya. Berarti kita semua ini berdosa. Sampai tegaknya satu kekhalifahan di muka bumi ini, dipimpin oleh seorang khalifah, sebagaimana Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya. Idealnya yang terbaik, betul seperti itu.
Tapi bukan berarti ketika tidak seperti itu menjadi dosa, menjadi haram. Kan Nabi mengatakan bahwa sepeninggalku akan terjadi khilafah ala manhajin nubuwah. Beliau katakan kira-kira 30 tahun. Beliau katakan selama kira-kira 30 tahun. Dan terbukti ucapan beliau ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh tahun 40 Hijrah kira-kira, Nabi wafat tahun 10 atau 11 Hijrah, pas 30 tahun. Setelah itu apa kata Nabi? Al-muluk, raja-raja. Ketika Nabi mengatakan setelah itu adalah al-muluk, raja-raja, beliau menyalahkan? Beliau mengatakan ini haram, ini dosa? Tidak. Bahwa yang terbaik adalah khilafah ala manhajin nubuwah, betul. Tapi bukan berarti bahwa al-muluk, jamak dari malik, raja-raja, itu haram. Kalau haram tentu beliau akan katakan. Kan tidak mungkin beliau takhirul bayan inda waqtil hajat. Diam di saat dibutuhkan. Detik itu dibutuhkan. Al-muluk itu salah apa benar? Kalau salah tentu dibutuhkan keterangan dari Nabi. Yang al-muluk ini haram, batil, jangan diikuti. Nabi nggak bilang begitu. Berarti ketika kaum muslimin terpecah menjadi kerajaan-kerajaan al-muluk, boleh. Maka para imam menyimpulkan raja teradil di muka bumi, raja terbaik di muka bumi, raja yang dibuatkan oleh Nabi SAW adalah seorang sahabat bernama Muawiyah. Bukan khalifah. Kan khalifah tadi 4, al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nabi bilang 30 tahun kira-kira. Setelah itu apa? Al-muluk, raja-raja. Berarti raja paling adil, paling amanah, paling baik, paling mulia di muka bumi adalah Muawiyah. Nah, dari sini kita tahu bahwa raja bagian dari yang dibenarkan oleh Nabi SAW, disunnahkan oleh Nabi SAW, ya, bukan presiden. Ya, presiden tidak dinubuatkan oleh Nabi. 5 tahun ganti, 4 tahun ganti, tidak ada. Raja yang dinubuatkan oleh Nabi adalah raja, tidak diganti kecuali meninggal. Dan sebelum meninggal berhak menunjuk gantinya. Siapa yang ditunjuk? Ya terserah beliau. Terserah si raja, mau adiknya, mau anaknya, mau siapapun terserah. Taulah kita siapa negeri di muka bumi ini yang paling sunnah. Ya, karena seorang raja boleh menunjuk pengganti. Ya, dan rajanya betul-betul raja, betul-betul berkuasa, bukan simbol saja. Seperti raja ratu Inggris misalnya, raja di Malaysia itu kan ada raja, istilah raja. Di Thailand kan ada raja, tapi kan simbol saja. Yang menjalankan pemerintahan kan Perdana Menteri biasanya, atau ada presidennya. Ya, jadi betul-betul raja yang seperti presiden itu, dan tidak diganti-ganti, dan tidak direcokin oleh parlemen. Kalau presiden kan direcokin, ya. Kebijakannya bagus, pro rakyat, begini begitu. Parlemen gak setuju, ya gak jadi. Ya. Parlemen kan dari partai-partai, partai butuh dana, begini, bagaimana seperti ini rusaknya dipelihara. Coba raja, selesai. Begitu murahnya. Ya. Pergantian raja, pergantian pemimpin begitu murahnya. Pergantian presiden murah? Murah dari mana? Triliunan. Hanya untuk mengganti seorang presiden
ratusan triliun. Kaya raya negeri ini. Kayak nggak ada yang miskin gitu ya. Kaya raya itu ya. Udah habis ratusan triliun, yang jadi dia juga. Ya kan sayang banget gitu ya. Coba nggak usah pemilihan aja. Tuh sweet aja, sweet. Pempimpah ya kan. Coba kalau mau cerdas ya kan. Atau adu apalah gitu ya. Ini luar biasa. Seperti ini dipertahankan. Ya. Ini tidak dikenal oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Antum kira para salaf itu bodoh? Enggak kenal demokrasi, enggak mengamalkan demokrasi. Para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang bodoh. Karena enggak mengamalkan demokrasi. Waliyadzubillah. Mereka jauh lebih cerdas dari kita semua. Kita yang bodoh. Ya. Untuk sebuah pergantian presiden saja memakan ratusan triliun dan penuh dengan cacian, makian, hujatan, fitnahan yang luar biasa. Belum lepas dari ingatan kita ya, beberapa tahun yang lalu ya, cacian, makian suami dengan istri sampai hampir mau cerai. Ada yang udah cerai ya, cuman gara-gara beda pilihan. Innalillah. Abang dengan adik satu grup pada bubar ya kan ya. Itu gara-gara seperti itu rusaknya. Coba kalau nggak ada begitu-begituan, aman kayak di Saudi, nggak ada gitu-gituan. Tiba-tiba raja ganti, rakyat ganti ya, kan aman. Kita dicekokin, seolah kita bangga punya kemerdekaan, boleh memilih. Jadi presiden itu pilihan kita, tapi ya itu tadi, prakteknya seperti itu. Ya bukan wahyu ya pastilah. Yang bikin teori itu kan orang kafir, si Plato. Nggak mungkin mendatangkan keberkahan. Yang ada keburukan dan terus buruk. Maka jangan terlalu berharap. Wahia muhtajatun ila tadakkuri wal mawa'id. Lembutnya hati, khusyuknya hati itu dengan nasihat, dengan diberi peringatan-peringatan, dengan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang kematian. Bagaimana baktinya seorang Juraij yang gara-gara lebih mementingkan sholat sunat daripada panggilan ibunya, apa yang terjadi setelah itu. Bagaimana Uwais Al-Qarni ya, bagaimana para nabi, para rasul, tauladan yang luar biasa yang Allah ciptakan. Litanhada li talabil akhirah, yang dengan demikian akan tambah semangat untuk mencari akhirat, bukan tambah semangat mencari dunia. Wa masailul khilafi wa in kanat min ilmi syar'i. Adapun masalah-masalah khilaf yang walaupun itu bagian dari syariat, tentang wudu, tentang mengusap khuf, tentang tayamum, ini semua bagian dari syariat. Illa annaha la tanhadu bi kullil matlub. Wa man lam yattali' ala asrari siyaris salaf wa halil ladhi tamadhhaba lahu lam yumkinhum suluku tariqihim. Maka barang siapa yang tidak melihat pendahulu, contoh toladan yang dahulu. Siapa? Para salaf. Masih ingat salaf ada berapa? Pengertian salaf ada berapa? Ada dua. Apa dan apa? Waktu dan pemahaman. Secara waktu, secara zaman, salaf itu cuman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka disebut salaf. Kenapa?
Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Ya tiga tadi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Inilah salaf secara waktu, secara zaman. Setelah selesai masa tabi'in 210 kira-kira sampai 220 khilaf benar ulama, sudah tidak ada salaf lagi secara waktu, secara zaman. Diawali dari para sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diakhiri tahun 210 atau 220 tadi. Setelah itu tidak ada lagi salaf. Adanya khalaf. Ulama khalaf, bukan ulama salaf. Secara waktu, sekali lagi, secara zaman. Yang kedua, secara pemahaman, secara manhaj. Secara pemahaman, secara manhaj, secara akidah, salaf itu akan terus ada sampai mereka bertemu dengan Muhammad bin Abdullah, sampai mereka bertemu dengan Nabi Isa, sampai akhir zaman, sampai saat yang dikehendaki oleh Allah. Selalu ada. Kadang berkibar mungkin, kadang tenggelam seperti hari ini, atau kadang berkibar di satu negeri, Saudi misalnya, kadang tenggelam di negeri yang lain, di negeri-negeri muslim yang lain, seperti mungkin di negeri kita. Ya. Tapi pasti ada. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Akan selalu ada di tengah-tengah umatku satu kelompok, satu golongan yang selalu berada dalam kebenaran. Yang oleh beliau dikatakan, atau para ulama menyimpulkan, al-firqatun najiyah, atau at-ta'ifatul mansurah, atau al-ghuraba, atau as-salaf, atau ahlus sunnah wal jamaah. Dan 5 nama yang dikenal oleh para sahabat, para tabi'in. Dengan melihat sirah mereka, contoh teladan dari mereka, timbullah semangat. Tidak sekedar tulisan-tulisan mereka. Bahkan beliau mengatakan, wa yambagi ayyu'lama anna tab'a lis-sun. Beliau menyebut sebagai pencuri. Apa? Hanya mengambil dari tulisan-tulisan para salaf saja. Adapun torikotnya, sirahnya, perjalanannya, akhlaknya jauh sekali. Yang diambil cuman ilmunya, ini halal, ini haram, ini sah, ini tidak sah, itu saja. Sementara akhlaknya jauh dari akhlak Imam Syafi'i. Perbuatannya, ibadahnya jauh dari ibadah Imam Bukhari. Jangan mengira bahwa Imam Syafi'i yang sibuk dengan ilmu, Imam Bukhari yang sibuk dengan ilmu, Imam Nawawi yang sibuk dengan ilmu, lalu ibadahnya terbengkelai. Tidak. Ibadahnya tidak terbengkelai. Ya. Yang wajib nggak usah dibahas, sudah jelas. Ya. Tapi mereka menambah yang mustahab. Tidak mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Walaupun seandainya mereka mencukupkan diri dengan yang wajib, tidak tercela. Tapi karena mereka memang rakus tamak terhadap akhirat, zuhud terhadap dunia, maka tidak disia-siakan waktu walaupun sedikit.
Ada waktu sedikit nih, senggang nih, 1/4 jam nungguin orang. Dia banyak istighfar, dia baca tasbih, dia baca tahmid. Tidak seperti kita, berjam-jam isinya ngobrol sana kemari membicarakan dunia. Itulah kita, jauh sekali. Dan sekali lagi, kita semua, saya dan antum, insya Allah akan malu semalu-malunya apabila kita melihat bagaimana pendahulu-pendahulu kita. Tidak ada apa-apanya, lihatlah mereka. Maka antum jangan bandingkan diri antum dengan teman, tetangga, saudara, kerabat, kiri kanan kita. Bisa-bisa sombong, ujub, merasa saleh, merasa hebat. Orang mereka jarang sholat, antum setiap kali azan datang ke masjid, merasa bangga, merasa hebat. Maka lihatlah Imam Syafi'i, lihatlah Imam Bukhari, lihatlah Imam Nawawi, lihatlah ulama-ulama kita. Jadi kita tidak sombong, tidak ujub, malah merasa rendah, merasa malu. فَإِذَا نَظَرَ فِي سِيَرِ الْقُدَمَاءِ زَاحَمَهُمْ وَتَأَدَّبَ بِأَخْلَاقِهِمْ. Ini maunya beliau seperti ini, ya. Lihat bagaimana sirah mereka, perjalanan mereka, akhlak mereka. Maka kita akan sedikit bisa mencontoh, minimal kita tidak sombong lah. Syukur-syukur bisa mencontoh mereka. Minimal kita tidak sombong. Ya minimal ketika ada orang yang mencaci, memaki, menghujat kita diam. Sebagaimana Nabi diam. Ketika dicaci, dimaki, dihujat, yang tukang sihir lah, yang dukun lah, yang gila, sahirun, majnunun, beliau klarifikasi? Tidak ada klarifikasi dari beliau. Ya, diam. Ya. Beliau malah dihibur. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sudah terbukti, yang membenci engkau, yang mencaci maki engkau, yang ledek engkau, yang menghina engkau ya Muhammad, putus, hancur. Ini bukan sekali dua kali, bahkan bukan cuman puluhan kali, mungkin ratusan kali, ribuan kali. Ya. Beberapa hari lalu kita saksikan, ketika ada yang coba-coba ngeledek, bahkan yang dimaksud bukan beliau, cuma nama Muhammad. Kan yang dimaksud si perusahaan itu kan bukan Rasulullah SAW, nama aja ya. Yang punya nama Muhammad, kalau minum khamr di sini gratis. Ini kan ngeselin bener ya kan. Walaupun tentu yang dimaksud bukan Rasulullah SAW. Cuman begitu doang. Walillahilham, Allah bikin hancur sehancur-hancurnya. Allah tunaikan janjinya. Kalau Allah yang dihina, Allah nggak cepet-cepet. Berapa banyak yang menghina Allah, menghina Tuhan begini. Ya. Ilmuwan yang menjelek-jelekkan Tuhan itu. Ya. Ini Tuhan saja tidak bisa menghentikan proyek ini. Ada yang begitu ya. Allah masih nggak langsung buru-buru. Ya di akhirat pastilah. Tapi kalau Rasulullah SAW dihina, diledek, ya, Allah tunaikan janjinya. Allah tunaikan janji. Ya. Maka di zaman Syekhul Islam, ini tulisan Syekhul Islam saja. Ketika di zaman sahabat tabi'in perang,
mengepung benteng, nggak menang-menang, nggak terkepung-kepung, nggak terbuka ya. Artinya pertahanan musuh kuat ya. Udah lelah, capek, tapi nggak menang-menang, pertahanan luar biasa. Mereka berharap, para sahabat berharap musuh itu ngeledek Rasulullah SAW ya. Sekali ngeledek Rasulullah, udah selesai, hancur ya. Maka kalau ada di antara mereka ngeledek Rasulullah SAW, tinggal tunggu saatnya. Tinggal tunggu saat. Dan ini bukan sekali dua kali. Ya selama kita hidup saja, ya belum lama ini, mungkin 10 tahun terakhir, 7 tahun terakhir, sudah berapa kali yang ledek Nabi, menghina Nabi. Nggak usah mendatangkan kasus yang kecelakaan mobil lah, yang dipenggal membela sunnah beliau. Kita pertahankan sunnah beliau dengan cara berdakwah, dengan cara yang hikmah ya. Insya Allah Allah akan bila. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.